Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar jaringan komunikasi data. Nah, di sini ada penyusun atau anggota dari kelompok 3, yaitu ada saya sendiri, Anggita Jiapsari, ada Anggita Rifa Fahira, dan ada M. Zafari Abidin. Nah, untuk soalnya, itu ada, jadi sebuah perusahaan terdiri dari 4 buah divisi, di mana semua divisi ini tersebar ke 2 gedung yang berbeda. Nah, gedung 1 itu membutuhkan divisi accounting dan divisi technical, sedangkan gedung 2 terdiri dari divisi PR dan divisi marketing. Nah, ini ada set soalnya. Nah, karena kita kelompok 3, makanya untuk menentukan set soal itu perlu di mod 6. Jadi hasil dari 3 mod 6 kan 3. Jadi kita menggunakan set soal yang 3. Untuk soalnya, keterangannya itu, yang pertama, tadi udah disebutin setiap gedung memiliki 2 buah switch, Cisco, dan 1 buah router. Terus gedung 1 dan 2 terhubung ke sebuah router Cisco sebagai gateway ke web server. IP address yang digunakan 192.168.10.4/24 dengan metode perhitungan VSLM. IP address web server adalah IP address terakhir yang dipakai di subnet terakhir hasil perhitungan, dan set soal yang digunakan adalah set soal 3. Instruksi untuk pengerjaan tugasnya itu yang pertama, perlihatkan dan jelaskan MAC address tabel di masing-masing switch common so MAC address tabel sebelum dan sesudah melakukan ping. Yang kedua, demokan konektivitas dengan command ping ke masing gateway, ping antar gedung, dan ping ke web server dari PC host. Minimal lakukan demo di satu host setiap subnetnya. Yang ketiga, perlihatkan dan jelaskan tabel routing yang terdapat di masing-masing router. Nah, ini kita sebelum memulai simulasi, kita akan menunjukkan hasil perhitungan terlebih dahulu. Nah, jadi kita tuh sudah menentukan prefix, network address, subnet mask, broadcast, dan usable IP. Caranya gimana? Karena kita menggunakan set soal 3, seperti yang tadi diketahui di soal, kita itu urutannya ada A, C, D, dan B. Nah, dari ini kita urutin terlebih dahulu. Kita tolong maaf sekalian digerakin kursornya. Nah, kita urutin terlebih dahulu jumlah yang terbesarnya. Jumlah terbesarnya itu ada 64, selanjutnya 30, selanjutnya ada 20, selanjutnya ada 7, dan untuk root core ke gedung 1 itu ada 2, root core ke gedung 2 ada 2, root core ke web server ada 2. Nah, divisinya itu setelah kita urutkan ada accounting, PR, marketing, technical, sama sisa dari root core-nya. Nah, lalu kita menggunakan prefix. Prefixnya itu ada /25, /27, /27, /28, /30, dan /30. Selanjutnya kita akan, nah, gimana sih cara menentukan prefixnya? Biar lebih jelas tuh, kita sudah mempunyai tabel ketentuan di bawah. Kita lihat si accounting jumlahnya berapa nih? Jumlahnya kan 64. Kita cari di host angka yang memenuhi 64. Kan ini ada 62 sama 126. Kenapa kita nggak pakai host yang 62? Karena kalau kita pakai host yang 62, berarti batas maksimalnya itu hanya di 62. Si 64-nya belum termasuk. Makanya kita menggunakan host yang 126. Nah, host 126 ini ada di prefix /25. Contoh selanjutnya ada PR. Jumlah PR ada 30. Kita lihat hostnya yang 30. Nah, ternyata prefixnya itu adalah /27. Nah, untuk yang 20, kita kan bisa pilihannya itu antara yang 14 atau 30. Karena yang 14 tidak mencukupi, makanya kita menggunakan host yang 30. Prefixnya itu ada /27. Nah, untuk yang 7 berarti yang mencukupi kan host 14. Itu prefixnya ada 28.
Untuk yang masing-masing dua ini, berarti kita menggunakan prefix slice 30 sesuai dengan tabel ketentuan. Nah, kalau udah kita menentukan network address-nya. Nah, kan kita network address yang digunakan pada di awal soal itu sudah ditentukan, yaitu 192.168.10.0/24. Nah, berarti untuk akunting kita menggunakan yang 10.0 karena sesuai ketentuan soal. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu PR, kan di sini sebelum PR prefiksnya kan /25. Berarti untuk yang PR dari 10.0 ini ditambah dengan net/25. Nah, net/25 berapa? Net/25 yaitu 128. Sehingga untuk PR network address-nya 10.128. Contoh selanjutnya, kita ada marketing. Marketing prefix sebelumnya itu berapa? /27. Kita lihat /27 netnya berapa? Oh, ternyata sesuai tabel netnya itu 32. Berarti 128 ditambah 32, hasilnya 160. Nah, kita lihat lagi untuk yang technical. Technical prefix sebelumnya kan /27. Berarti net /27 kan 32. Berarti 160 ditambah 32, jadi 192. Nah, buat yang root core gedung 1, sebelumnya kan /28. /28 itu berapa? 16. Berarti 192 ditambah 16. Nah, untuk yang root core gedung 2, kan dia /30 nih. /30 itu netnya 4, berarti dari 208 ditambah 4. Nah, untuk yang terakhir juga sama, karena dia /30, berarti sama ditambah 4. Nah, untuk subnet mask-nya akan dijelaskan oleh Anggita Rifa. Nah, oke, selanjutnya itu subnet mask-nya. Nah, subnet mask-nya itu buat yang pertama nih, yang akunting, ini kan 255, 255, 255, 128. Nah, dapat 128 itu dari mana? Nah, dapat 128 itu karena kita lihat nih, prefiksnya ini kan 25. Nah, kalau 25 ini, netnya kan 128. Jadi, cara ngitungnya itu sebenarnya gini, kan bentuknya itu biner dengan oktet ya bilangannya, 8. Nah, untuk prefiksnya 25 ini, berarti nanti akan bernilai 1 di digit pertama. Nah, sementara 7 digit sisanya itu nilainya 0. Nah, dapat 128 ini, itu dari 2 pangkat jumlah digit yang nilainya 0. Karena tadi prefiks 25 ini yang digitnya 0 itu adanya 7, berarti 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 itu nilainya 128. Makanya buat yang akunting ini nilainya 128. Terus selanjutnya buat yang PR atau public relation, ini 255, 255, 255, 32. Nah, kalau 32 ini kan karena dia prefiksnya 27. Berarti kan 25, 26, 27. Berarti yang nilainya 1 itu kan ada 3 digit. Nah, dari 8 digit, yang nilainya 3 digit itu 1. Berarti yang nilainya 0 itu ada 5 digit kan? Berarti 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu nilainya 32. Makanya di sini 32. Nah, buat yang marketing juga sama. Dia 255, 255, 255, 32. Nah, untuk yang teknikal, ini kita lihat nih prefiksnya dia 28. Berarti kalau 28 itu kan 25, 26, 27, 28. Berarti ada 4 digit yang nilainya 1. Nah, berarti sisanya 4 digitnya lagi 0 kan? Berarti 2 pangkat 4 itu 16, makanya di sini titik 16. Nah, buat yang root core gedung 1, gedung 2, dan web server, itu kan prefiksnya sama nih, 30. Kalau 30, berarti kan dari 8 digit ada 6 digit ya, yang nilainya 1. Berarti 2 digit nilainya 0, berarti 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 itu nilainya 4. Makanya di sini 255, 255, 255, 4. Seperti itu. Nah, selanjutnya buat broadcast-nya akan dijelaskan kembali oleh Anggit.
Nah, untuk yang broadcast itu kita bisa ambil lihatnya tuh dari network address -1. Berarti kan nih untuk akunting, kita lihat network address selanjutnya kan 128. Nah, tinggal kita kurangin aja 128 dikurangi 1, makanya 127. Oh, ini harusnya titik bukan koma. Ntar diperbaiki. Nah, terus selanjutnya itu kita lihat network address-nya kan 160. Berarti -1, 159. Terus 192, -1, 191. 208, -1 jadi 207. 212, -1 jadi 215. 216, -1 jadi 215. Nah, untuk yang terakhir ini sebenarnya ada cara cepatnya. Kan kalau kita lihat dia prefiksnya kan /30. Nah, /30 itu netnya 4. Jadi dari 219 tinggal ditambah 4. Dari 215 tinggal ditambah 4, jadi hasilnya 219. Nah, untuk yang usable IP ini tuh sebenarnya rentangnya. Jadi kan yang pertama itu network address-nya ada 10.0. Terus broadcast-nya itu kan ada .127. Nah, berarti usable IP-nya itu rentang dari 10.0 sampai si 127, yaitu berarti 10.1 sampai 126. Untuk yang selanjutnya juga seperti itu, rentang dari 128 sampai 159. Berarti kan 129 sampai 158. Terus yang ini antara 160 sama 191 itu ada 161 sampai 190. Terus untuk selanjutnya antara 192 sampai 207 ada 193 sampai 206. Terus rentang dari 208 sampai 211 ada 209 sampai 210. Untuk selanjutnya ada 212 sampai 215, berarti kan 213 dan 214. Terus 216 sampai 219 ada 217 sampai 218. Untuk depannya sama semua 192.168.10. Sekian untuk penjelasan tentang perhitungan. Selanjutnya hasil simulasi akan dijelaskan oleh Anggita Rifa. Oke, nah ini kita lanjut ke hasil simulasinya. Karena kita sebelumnya udah coba mensimulasikan melalui menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, ini hasilnya. Nah, yang pertama, ini topologi jaringannya yang kita buat. Nah, di sini ada si server utamanya dan dia terhubung ke router. Nah, router ini juga terhubung ke dua router nih. Nah, router satu ini yang menghubungkan di gedung 1. Di mana di router ini tuh terhubung juga ke dua switch yang menghubungkan antara divisi A dan divisi B. Nah, masing-masing divisi ini switch-nya terhubung ke dua PC. Yang divisi B juga sama, terhubung ke dua PC atau laptop si hostnya. Nah, buat di gedung 2, dia sama terhubung ke satu router, nah di mana satu routernya itu terhubung ke dua switch untuk divisi C dan divisi D. Masing-masing divisi juga switch-nya terhubung ke dua PC. Nah, lanjut. Ini ada ketika kita lakukan ping. Nah, jadi di sini kita lakukan pingnya dari PC 0 ke PC yang lainnya. Nah, berdasarkan hasilnya di sini, ini kita bisa lihat nih, yang di blok ada 4 paket yang terkirim dan ada 4 paket yang keterima. Nah, berarti ini kan loss-nya nggak ada kan, loss-nya 0. Maka dari itu 0% untuk loss-nya. Gitu. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan ping, ini kita bandingkan MAC address sebelum dan sesudahnya. Nah, buat yang di atas ini adalah MAC address yang sebelum dilakukan ping. Nah, ini melalui port atau kabel FA01. Nah, di sini yang bawahnya ini adalah MAC address sesudah kita ping. Nah, dia melalui atau tujuannya ke FA11. Gitu. Nah, selanjutnya adalah tabel IP routing. Nah, untuk tabel berikut akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Zakari. Oke, di sini kan ada contoh tabel routing ya.
Nah, di situ coba kita lihat yang paling bawah pada tabel, di situ kan ada tulisan C, 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 sama S bintang. Nah, yang C itu maknanya bisa dilihat, maknanya itu connected gitu. Jadi, IP yang kodenya C itu maksudnya terhubung langsung dengan kabel gitu. Nah, lalu yang S bintang, S itu kan penjelasannya statik, sedangkan bintang itu kandidat default. Nah, jadi S bintang itu default statik lah. Nah, jadi selain IP yang terconnected secara langsung, maka akan, nah selain 3 IP yang kodenya C akan langsung di default menggunakan kabel fast Ethernet 0/0 gitu, gampangnya untuk penjelasannya. Nah, mungkin lebih jelasnya kita langsung ke simulasi aja ya. Demo simulasi ya. Oke, di sini kita mulai simulasi. Nah, yang awal kita itu disuruh untuk nampilin MAC address tiap switch, ya kan ya. Nah, berarti caranya itu kita bakal nampilin alamat MAC tiap switch 4 kali berarti. Nah, kita coba dulu yang ini. Caranya itu buka, pencet switch-nya, terus itu pilih CLI. Nah, di enter aja dulu sekali. Show MAC address table. Oke. Nah, ini yang switch 0 itu cuma ada satu. Di sini portnya FA01. Maaf. FA01 itu kabel yang switch kehubung sama router gedung 1. Nah, habis itu yang switch yang kedua juga sama caranya. Show MAC address table. Ini juga sama FA21. FA21 itu yang ini. Switch kedua yang kehubung ke router gedung 1. Nah, divisi yang switch divisi C juga sama. Show address table. Oh, salah. Tipe, maaf. Ini S-nya double. Nah, ini juga sama. Baru ada satu. Yang D juga. Nah, kita kasih lihat yang D. Show address table. Nah, portnya FA21. FA21 itu yang ini. Gitu. Oke. Habis itu apa yang soal kedua kita konektivitas ya? Iya. Konektivitas commenting masing-masing. Masing-masing gedung. Server. Coba yang ini dulu deh. Oke. Kita coba kirim pesannya ke PC 0 ke PC 7 deh. Nah, jadi niatnya di sini kita mau ngeping PC 0 ke PC 7. Copy dulu IP PC 7-nya 10.163. Nah, habis itu kita ngepingnya itu, caranya itu ke desktop, command prompt, ping, sama tujuan IP-nya. Nah, ini IP PC 7. Oke, request timeout. Oke.
Oke, gagal. Kita coba ping lagi. PC 0 ke PC 7. Oke. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi di ping yang pertama itu, ini kan dari PC 0 nih. PC 0, situ tujuannya ke PC 7. Nah, untuk ping yang pertama itu gagal. Jadi ngirim 4 paket, situ 4-4-nya juga gagal. Nah, kita ngelakuin ping yang kedua ke PC yang sama. Awalnya timeout, request timeout, tapi setelahnya kita bisa ngirim paketnya gitu. Nah, bisa dilihat di sini, kita ngirim 4 paket, yang keterima 3, loss-nya 1. Nah, berarti di sini intinya kita udah bisa kirim pesan PC 0 ke PC 7 gitu. Bisa pakai ping, bisa pakai fitur ini gitu. Nah, kita bisa nyoba konektivitas masing-masing divisinya. Nah, ini nyoba PC 0 ke PC 1. Nah, kelihatan ya di sini itu berhasil. Kalau divisi B, PC 2 ke PC 3 berhasil juga. Kita coba yang divisi C. Sukses juga. PC 6 ke PC 7 sukses. Oke. Jadi masing-masing divisi itu PC-nya udah connect. Dan kita juga barusan udah nyoba ngeping PC 0 yang divisi A ke PC 7 di divisi D. Nah, itu tandanya antar gedung juga udah connect. Nah, dengan asumsi kalau PC 0 ke PC 7 aja udah connect, berarti PC yang lain juga udah bisa connect gitu. Selanjutnya ngapain kita? Apalagi? Untuk selanjutnya menjelaskan tabel routingnya di setiap router. Oke, tabel routing. Oke. Nah, jadi untuk tabel routing itu kita pencet ini routernya ke CLI, habis itu kita pakai komen show IP route. Nah, di sini kayak yang saya jelaskan sebelumnya, di sini kan ada C, 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 S bintang. Kalau C itu connected, kalau S bintang itu static default gitu. Jadi IP yang kodenya C, ini kan IP ya. IP yang kodenya C itu maksudnya terkoneksi secara langsung dengan kabel ini, kabelnya masing-masing. Nah, kalau yang selain IP ini, selain ketiga IP ini, maka akan di-defaultkan ke kabel fast Ethernet 0/0 gitu. Jadi selain 3 IP yang connected, maka akan dilewatkan ke fast Ethernet 0/0. Makanya tadi kita ngepingnya itu agak lama dari PC 0 ke PC 7, soalnya kita pakai IP route yang default. Ini juga sama, kita pakai yang default, bisa dilihat show IP route. Nah, ini juga kita pakai default gitu. Oke. Habis itu selanjutnya PC ke server ya kita ya. Oke, kita coba lagi kirim pesan, misalkan PC 0 ke server. Oke, ini kelihatan ya PC 0 ke server gagal untuk pertama kalinya. Oke, gagal lagi. Nah, berhasil di sini. Jadi 2 kali gagal dan percobaan yang ketiga itu berhasil. Nah, kenapa gagal ya? Soalnya kita tadi routingnya pakai yang default kayak gitu. Oke. Udah ya kita ya? Iya, udah. Oke. Nah, mungkin untuk demonya cukup sekian. Dikembalikan ke Gita lagi. Oke. Sebentar.
Nah, oke. Sekian presentasi tugas dari kelompok 3. Tadi kita udah menjelaskan dari hasil perhitungan, demo simulasi, dan hasil simulasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.